hari ini kita berkesempatan datang di rumah maestro pelukis yang sangat terkenal di Indonesia dan mancanegara ya, yaitu Om Nasirun ya. Bisa diceritakan Om Lukman? Setahu saya ini kalau di daerah saya namanya Santri Ucul. Santri Ucul ya? Santri Ucul, karena Pak Nasirun kan di daerah pesisiran, daerah Cilacap. Aslinya sana daerah Cilacap pesisiran. Masih kental dengan tradisi-tradisi Jawa mungkin ya. Anggun agama mungkin kan itu ada namanya Sunda Wiwitan atau apa itu. Daerah-daerah pesisiran itu. Nah dia menampilkan objek beliau, figur siluet beliau. Ini figur Om Nasirun ya? Ini kalau nggak salah judulnya Santri Ucul. Iya. Santri Ucul. Ini mungkin teman-teman bisa melihat ya. Santri Ucul. Santri kan kalau agama mungkin ya santri ya mungkin orang-orang yang mengabdi sama mungkin di pesantren atau apa. Iya Mas. Ucul itu kan bahasa Ucul, Jawa. Bahasa ya? Jawa. Lepas. Santri yang udah lepas mungkin dari mungkin dari yang gurunya, lulus, ya? Yang udah punya mungkin ijazah dari gurunya gitu kan. Oh iya. Dan ini dibuat tahun sekitar 2015. Oh 2015. Tapi ini justru yang fenomenal banget ini. Iya. 2015. Nah, ini yang agak lama ini era-era dulu. Dan ini masih kental dengan dekoratifnya. 1993 itu karya-karya beliau yang dulu. Itu masih kental dengan dekoratifnya. Kalau nggak salah ini apa ya? Imaji Blawong kalau nggak salah. Baik. Imaji Blawong. Imaji Blawong. Artinya apa Om Lukman? Kalau setahu saya itu Blawong wujud jaran tapi kepala manusia. Oke. Kalau dalam dunia pewayangan, sangat artistik. Seperti kayak buruk gitu. Iya, buruk. Ada perpaduan hewan dan juga human ya atau manusia. Itu yang lanjut itu kan kayak gunungan lambang gunung itu loh. Iya ya, itu gunung. Ya gunungan melambangkan kayak dunia global apa ya. Saya kurang begitu paham soalnya mendalami tentang wayang itu, cuma sedikit-sedikit. Nah ini juga ini yang sangat unik sekali ini. Kalau ini kuas yang udah nggak terpakai. Kuas yang udah nggak terpakai sama beliau direspon. Ditaruh di kayak jenis mungkin perahu ya. Kayak jenis itu karya instalasi namanya. Kalau ini karya instalasi 3 dimensi. Berarti ini kuas yang pernah dipakai sama beliau Pak Nasirun ya. Cuman kan udah mungkin udah keras-keras itu loh. Iya. Ujungnya ini udah keras daripada mungkin dibuang, beliau direspon. Jadi karya 3 dimensi. Sungguh luar biasa. Mungkin teman-teman pecinta seni kalau melihat ini takjub ya. Objek apapun yang pernah dipakai atau yang pernah dipergunakan Om Nasir itu dibuat karya seni sedemikian rupa. Ya, seperti ini salah satunya. Kuas disusun untuk menjadi karya 3 dimensi ya Om. Ya, karya 3 dimensi. Ya termasuk ini pintu juga ini. Ini pintu yang terpakai. Pintu. Ini artinya apa Om? Ini pintu apa ini kok ditempel Om Nasirun ini? Sebenarnya dia dulu kan kos di situ, ngontrak di situ. Kebetulan ada pintu yang udah rusak daripada mungkin kena rayap nggak terbuang. Beliau direspon. Baik. Bisa pindah ini. Mungkin ada piano ya. Piano ya Om. Piano itu. Nah ini mungkin bisa diceritakan Om. Wah, itu saya kurang begitu paham kalau ini. Ini piano, tapi setiap notnya ini ini diberi tokoh-tokoh pewayangan ya Om Lukman. Wayang-wayang, kalau itu wayang-wayang setan namanya ini. Objek-objek wayang setan. Nah ini kata Om Lukman nih wayang-wayang setan ya. Wayang-wayang setan. Ada Banaspati. Ini
pasti setiap karya itu memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya, nilai filosofi. Nggak sembarangan ini Om Nasirun membuatnya. Ini ada topi ya Om. Topi. Ini kan pernah kolaborasi dengan siapa itu, yang adiknya si Purwacaraka, siapa yang adiknya Purwacaraka yang perempuan, Tri Utami. Tri Utami ya, Tri Utami itu kayaknya ya. Itu pernah pameran di Jogja Galeri Pak Nasirun, dia pameran temanya tentang musik. Oke. Kebetulan yang buka itu si Purwacaraka. Oke. Tri Utami kalau nggak salah. Adiknya ya, masih keluarga dari inilah Purwacaraka itu ya. Kalau nggak salah Tri Utami. Dan ini pernah dipamerkan? Dipamerkan di Jogja Galeri dekat alun-alun Oke. utara itu. Termasuk ini, terus mana itu atas itu ada beduk, ada ini juga ada piano atau apa macam-macam. Tentang alat-alat musik, alat-alat musik gambus, juga ada ya Om. Itu gitar-gitar itu. Nanti kita coba melihat ke atas ya Om Lukman ya. Bisa. Kita coba bisa melihat karya-karya beliau yang di lantai 1 terlebih dahulu. Boleh. Berarti ini galeri dan termasuk tempat tinggal ya? Yang ini tempat tinggalnya yang sebelah itu. Sebelah sini tadi. Untuk rumah induk itu. Ini yang untuk galeri beliau, karya-karya beliau di sini. Nanti yang sebelah situ itu ruang koleksi. Oh, yang sana khusus koleksi. Karya koleksi itu all matter di situ banyak sekali. Siap. All matter. Baik Om. Wah, ini sangat unik gini Om. Ini dari kertas itu tisu. Kertas tisu disemprot pakai kayak pilok gitu loh. Jadi nanti ada efek-efek kayak bikin, kalau kita orang kriya tekstil itu bikin taida. Iya. Nanti potong kecil-kecil, tempelin di kertas kayak kertas karton, entah itu manila warna putih. Ini kan memanjang Mas. Memanjang sekitar mungkin hampir 100 meter. 100 meter ini ya? Yang lamanya kita motong-motong kecil-kecil ini. Ini kan dipotong kecil-kecil, tisunya setelah disemprot sama pilok, nanti kan ada efek-efeknya gini loh. Ada yang ini efeknya gini, ada yang putih, ada yang hijau. Nanti potong kecil-kecil kita susun. Berarti panjang lebih kurang 100 meter ini dari beberapa susunan tisu ya Om? Iya betul. Ditempel satu-satu. Ada yang bentuk kotak, ada panjang, ada pendek. Untuk pengerjaan berapa lama ini Om Lukman? Saya kurang tahu ya, mungkin tahu bisa ya? bulan. Tapi kan belum nginjak yang lain lagi. Ini bukan untuk dia ada peluang dia bikin itu. Ini teman-teman dari tisu ya? Tisu. Dari tempelan-tempelan tisu. Tisu. Terus dilukis ya? Setelah sudah selesai tempel-tempel ya direspon teknik beliau. Oke. Kan objek beliau ada wayang. Bener. Coba kita lihat secara detail ya. Wah, itu objek beliau ini tokoh mungkin kayak putri apa gitu. Jadi ini panjang tisunya ini setelah disusun-susun nih panjangnya lebih hampir kurang 100 meter. Hampir 100 meter. 100 meter memang luar biasa nih Om Lukman. Nah, ini ada ruangan sebelah ini agak besar-besar ini Om Lukman lukisannya Om. Ini lukisan apa aja yang ada di sini Om? Wah, ini kalau Bapak cenderung ke wayang Mas. Ke wayang semua ya? Wayang semua. Ini kan kalau di daerah pesisiran itu namanya apa ya? Ini dalang apa ya? Iya Om Lukman. Ini dalang. Lagi pertunjukan wayang. Ini Ini karya beliau yang terbaru atau udah cukup lama? Ini terbaru, 2015. Kalau nggak salah 2015, 2016. Ini karya Om Nasirun yang terbaru nih teman-teman. Ya. Wayangnya. Lukisan tokoh wayang. Wah, istimewa. Wayang. Nggak apa-apa ke sana. Iya. Kita coba boleh lihat ini ya Om. Silakan, mari. Itu ini apa Om, bisa diinformasikan Om tentang lukisan ini Om? Kalau ini tentang politik kalau nggak salah Pak ya. Boleh menimbulkan ada
simbol kayak partai bintang atau apa itu loh, memang era-era politik kalau nggak salah ini. Era politik. Detailnya saya kurang begitu paham. Tapi ini karya terbaru juga Om atau sudah lama? Lama Mas. Ini sudah lama ya? Sudah lama. Ini udah lama. Ini karya. Ini ada angka 28 ya apa artinya? Mungkin ya angka situ atau apa mungkin kan waktu itu kan partai banyak banget kan. Oh, baik. Nah, ini yang kemarin pas tahun baru sama musisi Kunto Aji. Kolaborasi atau bagaimana? Kolaborasi. Beliau si Pak Kunto Aji main musik, Pak Nasrun yang merespon. Oke. Ini ada gambar matahari ya? Ada matahari, ini ada tangan dan hati. Mungkin ada simbol apa itu, ada mungkin kayak tanaman mungkin ya, bisa dari mungkin tanaman. Sukma. Itu. Kalau yang lebih detailnya nanti Pak Nasirun, itu dari satu persatu dia bisa menjelaskan karena dia perlu banyak. Iya. Kalau saya hanya sedikit-sedikit. Sedikit. Ya mungkin nanti lain waktu lah ketemu Om Nasirun pas pergi sih. Ada acara. Nah, ini tentang Borobudur. Latar belakang konsep beliau itu temanya tentang apa istilahnya kayak corak-corak beliau tentang kewayangan mitologi Jawa. Okay. Tapi dengan sentuhan yang mungkin yang ada ekspresif, ada cenderung ke dekoratif. Bahkan ada yang abstrak juga. Kalau realis enggak. Ini sangat luar biasa. Ini lukisan tahun berapa ini Om Lukman? Ini baru aja Mas. Ini baru. Mungkin 2016. Cuman ini kan cenderung mungkin lembab ya, ada jamurnya ya. Iya Om. Nah ini ada toko-toko Buddha. Toko-toko Buddha ya. Baik Om. Nah itu dia merespon kartu-kartu undangan pameran. Oke. Sempat dipamerkan di Salihara, Jakarta Selatan sekitar 2000 karya. Ini juga direspon ya, kartu-kartu undangan sama beliau. Kasih kartu undangan pameran ini kan pameran siapa, di mana, beliau respon. Oke. Misalnya masnya pameran apa itu loh, sama beliau direspon. Menjadi karya seni yang kartu undangan bernilai tinggi ya. Ini banyak tuh sekitar 2000. Untuk khusus, untuk khusus kartu-kartu undangan yang direspon Om Nasirun tuh ada berapa objek Om yang sudah direspon? Yang dipamerkan di Salihara sekitar hampir 2000 Mas. 2000-an direspon semua kartu undangan. Ini kan sisanya. Ini sisanya. Yang lainnya mana? Udah laku. Oh sudah laku. Ada sebagian di sana itu yang sebelah sana itu ada itu. Berarti ini juga dijual ya Om kalau misalnya ada yang minat, kolektor atau peminat menginginkan karya Om Nasirun ya, dapat juga dibeli ya. Ini juga boleh ya teman-teman untuk dibeli jikalau teman-teman ada yang berminat dari karya Om Nasirun nih, banyak sekali, boleh memilih. Oke Om Lukman, ke sini lagi atau mau ke atas? Ini masih banyak nih. Kita di bawah dulu Om. Masih penasaran ya? Di sini. Oke. Ya. Itu kan tentang mungkin kemarin pas demo-demo itu mungkin beliau merespon apa itu di pameran. Jogja asik, Jogja bermusik, diusik. Kata-katanya kan bisa utamakan. Iya. Kepada siapa? Arah baru menuju super power. Jogja asik, Jogja bermusik aja diusik. Nah gitu kan kata-katanya ya? Utamakan kepentingan rakyat. Okay. Arah baru menuju super power. Ini siap jungkir balik demi rakyat. Mungkin pas lagi carut nyamburnya kemarin kan banyak demo-demo itu loh. Ya respon. Nah itu lemari yang itu korban yang merespon bom Bali. Ini Bali 2002. Nah itu.
Ini mungkin bisa jelaskan Om Lukman terkait lemari ini Om. Ya karena setahu saya dulu temannya ada yang kena korban bom Bali itu ya. Rencana dia mau divisualiskan ke karya ini kan, mau dipamerkan di sana kan, akhirnya nggak jadi gitu loh. Akhirnya nggak jadi ya. Makanya dibiarkan dengan Berarti bikin karya seperti ini, memperingati tentang bom Bali seperti ini. Mengenang tentang bom Bali itu ada percakapan darah gitu loh. Iya. Ya ini teman-teman karya beliau yang cukup menarik juga ya. Mempengaruhi temannya, mengenang temannya. Untuk mengenang temannya Om Nasirun yang menjadi korban bom Bali ya. Beliau merespon terkait kejadian itu menjadi karya seni yang cukup artistik ya. Oh ini dilukis dari dalam ya Om Lukman? Iya, ini mika Mas, ini mika ini. Okay. Ini mika, bukan kaca mika. Mika. Oke Om. Di atas juga ada tokoh-tokoh wayang ya. Itu kerajinan-kerajinan. Oh, kerajinan. Dapat dari barang orang-orang antikan biasanya itu dapat. Juga dari orang antikan. Ini karya beliau juga ini tentang kelautan, karena beliau dekat dengan Bu Menteri Susi Pangandaran. Oh iya. Tentang ikan-ikan, perahu ya. Perahu, objek-objek ikan ya, tentang kelautan. Om ini ada sosok wanita yang berpaling ya arah ke gunungan ya. Maknanya apa ini Om? Mau itu loh, mau apa itu? Mau pencoblosan itu presiden itu loh Mas. Oke. Ya mungkin beliau mau kayak apa ya istilahnya gitu loh, pemungutan suara atau ya. Pemungutan suara. Itu kan kayak kotak coblos. Gimana? Ya kotak coblosan ini kan istilahnya ini. Ini loh. Oh iya benar banget. Wah soalnya di sini ada apa ya? Ada kotak-kotak suara gitu loh. Ada kotak suara. Oh ini yang ini nih. Ada simbol-simbol partai kan ini. Oh iya benar-benar. Ini kan simbol-simbol partai ini 1, 2 ini partai apa Golkar, ada apa P3, ada PDI atau apa. Seolah-olah objek ini mau apa mau melakukan pemilihan umum ya. Nah mungkin yang ini yang simbol-simbol mungkin orang-orang berdemo. Iya benar. Tentang kerusuhan apa itu loh. Namanya politik ya. Iya, carut marut. Ada pro dan kontra Om. Betul. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung kan seperti masyarakat. Gudangnya mahasiswa mesti ya, ini dinamika yang ada di sosial lah ceritanya ya. Ceritanya itu carut marutnya. Kalau Om Lukman memaknainya seperti itu. Memang carut marutnya di masyarakat ya. Iya, setahu saya seperti itu. Juga ada topi-topi tentara direspon sama beliau. Iya, baik Om Lukman. Nah, ini Om Lukman ini ada lukisan yang cukup membuat pandangan mata saya itu mengarah ke sana. Ini termasuk makhluk mitologi juga ya? Iya, yang blawong tadi. Blawong tadi. Tapi kan simbol putri ini. Ini simbol putri. Simbol putri blawong, misteri blawong. Untuk judulnya apa ini Om? Misteri blawong kalau nggak salah. Misteri blawong. Oke. Kalau di pewayangan ada ya. Ini karya Om Nasirun tahun berapa ini? Ini lama Mas. Ini sekitar ini lama. Wah, itu mungkin bisa 2004 atau tahun 2000 bisa ini. Soalnya kan ini juga udah kampanye udah agak melupakan. Misteri blawong ya. Dari blawong. Sosok putri. Itu yang itu kan yang tadi itu yang di 93 itu kan ada simbol jaran ya. Iya, Jaran kepala manusia. Kalau ini putri. Ini sosok putri ya. Putri blawong. Dan ini figurannya direspon sama beliau juga. Ada toko wayang, Semar lagi tidur. Oh iya benar. Oh ada
tokoh Semar juga ya. Ini mungkin teman-teman bisa melihat ada tokoh Semar juga. Bingkainya juga direspon semua ya. Istilahnya diukir. Ini nggak ada tahunnya ya, saya mau melihat. Karena mungkin warnanya udah pudar, mana ini perlu dipernis. Kalau dipernis nanti muncul warnanya. Ini sosok putri ya. Oke. Ini juga ada tongkat ya Om. Ini tongkat, tongkat. Beliau kan merespon tongkat-tongkat. Oke. Tongkat-tongkat juga di respon dan dibuat karya seni. Yang sebelah sana udah jadi, malah itu ada yang udah jadi. Yang mana Om? Sebelah sini. Bisa ditunjukkan ya Om? Nah, ini tongkatnya. Oke. Ini cuman belum diwarna. Oh ini Om. Ini kan masih polosan, yang tadi itu masih polosan ini kan. Nah, nanti diseket dulu. Setelah seket nanti diukir. Kayak itu loh, kayak grafis itu loh. Grafis ya? Teknik cukil itu loh. Nah, ini kan. Setelah itu masukin warna, baru kita warna. Ini belum semuanya diwarna, hanya sebagian. Ini dari orang-orang antikan biasanya. Orang-orang antik biasanya banyak. Oke. Nah, karena dia mungkin Banyak sekali Om. mau diperbanyak ada berapa, akhirnya dia pesen di pengrajin, kayaknya di pengrajin. Ini yang pengrajin di daerah Tasikmalaya. Tasikmalaya ya. Pengrajin. Dari sekian banyak tongkat ini sudah semua direspon, dibuat. Hampir berapa persen Mas? Hampir berapa persen ya? Belum Kebetulan semua. yang itu yang bagian ngukir ini nggak datang ya. Salah satunya ini yang sudah jadi ya Om? Ini hampir ini berapa persen ini? Hampir selesai, Hampir tapi selesai. belum selesai ya. Kalau yang jadi lagi dipamerkan kayaknya. Nah ini juga ada beberapa karya ya, ini cukup banyak. Kalau yang di ruangan sebelah tadi kan merespon dari kartu-kartu undangan ya Om? Ya. Kalau ini Om? Ini plat, stempel lama. Plat lama, masih ejanya masih ejaan dulu. Stempel. Oke. Plat ya, kalau istilahnya plat. Ini plat yang direspon. Plat. Stempel lah, stempel Mas. Stempel ya. Ini stempel ini. Ditata, masukin, respon. Stempel. Kalau yang depan ini apa Om? Lukisan? Oh ini tentang karya koleksi. koleksi. Ini koleksi beliau dapat dari. Ini judul lukisannya apa Om? Dan apa artinya ini? Kalau ini simbol pewayangan kayak ini. Tetap simbol pewayangan. Pewayangan. Ini dapat beliau dari Seniman udah legend tapi udah meninggal. Kalau nggak salah namanya Suradi PW. Surya di PW. Ini masih tempo dulu. Tinggalnya ada Joko Peki. Joko Peki ya. Itu seniman apa ya istilahnya? Bumi Tarung. Iya. Bumi Tarung. Oke, sudah di PW. Terus ada Amrus Natasha. Iya, Amrus Natasha itu. Meninggal. Dan siapa itu ya? Aku lupa namanya itu yang satunya lagi. Oke Om, kita pindah ke ruangan sebelah. Ini apa Om? Ini beliau kalau melukis di sini kalau ukuran besar. Oke, ini Beliau teman-teman bekerja di sini. tempat Om Nasirun membuat karya seninya di sini ya untuk melukis ya. Ini kemarin baru menyelesaikan ini ya. Di atasnya ada payung-payung ini. Itu payung-payung makam. Kita melihat Temboknya juga beliau respon kemarin menjelang tahun baru lah ya. yang mana Om? Itu temboknya kan beliau Oh, iya. respon itu abstrak. Ini abstrak semua ini saya Abstrak lihat Om. semua, murni abstrak. Iya. Itu iya. murni abstrak. Ya, teman-teman. Murni abstrak ya, bahan-bahan beliau, jadinya beliau.
cat yang di alat kerjanya beliau lah, iya alat kerja lah ya. Om Nasiru nih kalau melukis. Ini cat minyak. Cat minyak. Cat minyak ya? Cat minyak. Minyak. Oh iya. Kalau yang ini akrilik, basis kayak cat tembok gitu loh, gampang kering. Kalau ini lama. Nah ini saya mau tahu Om. Om Nasirun itu kalau ini kan ada yang cat itu ada akrilik, ada cat minyak. Iya. Biasanya yang sering digunakan Om Nasirun. Dia di Smik Media Mas. Oke. Dan ya ada nanti biasanya akrilik dulu, karena akrilik kan basisnya cepat kering. Iya. Nanti baru ke minyak, ke oil. Oke. Mungkin finishingnya itu nanti pakai yang cat minyak itu. Oke. Berarti ada mix ya, ada perpaduan akrilik dengan cat minyak ya. Kalau yang akrilik kecenderung nanti untuk dia memunculkan tekstur. Ini kan tekstur ini. Wah iya ini. Ini juga karya beliau yang sangat ini. Ini tekstur ini. Ini akrilik. Ini akrilik. Akrilik. Karena yang warna-warna ini kecenderung ke putih, ada pink itu nanti sapuan cat minyak, finishnya cat minyak. Ini juga abstrak ya? Ini abstrak. Ini mungkin kayak tema-tema gedung ya. Tema-tema gedung. Kayak gedung-gedung. Posisinya kan ada segitiga, ada persegi panjang, ada kubus, ada balok kan. Cuma disusun kayak gedung, kayak kota gitu loh Mas. Iya. Kayak kota. Gedung-gedung menjulang. Ini karya beliau dibuat tahun berapa kalau yang abstrak? Kalau ini sebetulnya udah lama, tapi sama beliau di finishing lagi, perbaiki lagi. Ya baru sekitar mungkin 1 tahun ini baru selesai. Teksturnya itu teksturnya itu tebal banget. Itu berapa meter ini? Sekitar 3 kali berapa ini? 8 ada ya? 8 Om. 8 ya? Itu yang di atas nanti ada tsunami Aceh gitu. Kita nanti ke atas Om Lukman. Boleh. Ini taman. Kalau sini daerah taman ini, taman-taman tadi ya. Taman-taman. Oh ini di bawah kolam ya Om? Itu ini aliran sungai kecil itu, kayak parit ya. Sana parit. Kayak parit. Wah ini juga. Masya Allah ini. Ini dari terakota. Ada gerabah Kasongan itu era sentra industri gerabah ya. Iya. Beliau bikin. Ini dari tanah liat. Tanah liat ini terakota. Terakota ya. Terakota. Ini juga bekas-bekas cat sama beliau direspon seperti kerai ya. Ini tuh cat ini. Oh iya. Tuber-tuber cat yang nggak udah terpakai. Ya. Kita mengering, ini dipotong-potong ya? Iya, kita susun. Disusun. Untuk seperti kayak tirai ya. Iya, seperti tirai Om. Tirai. Jadi tirai ini dibuat dari sisa-sisa apa ya, tempat cat yang sudah habis disusun. Nih, ini kaleng-kaleng cat. Rumah Om Nasir ini ada berapa lantai sih Om Lukman? 2 lantai atau 3? 1 rumah induk. Yang ini khusus ini? Kalau ini 2 lantai. Oh ini 2 lantai sebelahnya itu taman. Nah, sebelah itu taman. Belakang itu taman. Ya kita ada 4 lah. 4 rumah ada, tapi gabung jadi 1. Oke Om, sepertinya kita lanjut ke atas Om. Oke. Ini sudah kita spill satu-satu, ini penasaran. Ini bentuknya lewat sini tangganya ini. Ini lewat sini ya. Mas. Monggo Mas. Iya. Luar biasa Om Lukman ini, agak luas yang ini ya. Nah ini mungkin Om Lukman bisa jelasin satu persatu Om. Yang dari sini dulu Om. Ini apa Om? Ini merespon kacamata. Kacamata. Respon kacamata.
Ini memang beliau kan dengan objek wayang-wayang ini bahkan sama beliau digambarin tokoh-tokoh wayang-wayang kan. Iya. Kacamata itu beliau direspon. Kacamata ya. Tokoh-tokoh wayang-wayang yang tadi di bawah itu dekat piano itu. Wayang-wayang tokoh-tokoh wayang setan istilahnya. Yang di belakang ini juga ada lukisan. Aku bukan binatang narsis. Mitologi juga ya. Ini judulnya apa, Om? Aku bukan binatang narsis. Oke. Ceritanya saya kurang begitu paham. Kurang paham ya. Ini sosok pria yang ada di lukisan ini siapa, Om? Nasirun. Objek ya? Beliau. Objek beliau aja ya. Tapi digambar. Itu kan binatang, tokoh binatang. Oh iya. Kuda entah apa itu loh, apa jaran itu loh. Ikan kakinya itu. Benar. Seolah-olah dia sewujud apa ya, binatang. Aku bukan binatang narsis. Mungkin di situ ada dewa. Ini yang itu ada dewa ya. Oh, dewa ya. Yang dapat mengerti dan memahami secara langsung detail ya Pak Om Nasirun ya. Ini dia runtutannya tahu satu persatu. Iya. Ini ada bola dunia. Bola dunia. Bola dunia. Wayang. Nah itu yang kemarin pameran sama adiknya Purwacaraka Triutami termasuk ini karya ini. Ini juga dibawa ini ya. Dipamerkan ini dibawa juga tentang musik kan. Karena beliau juga melukis, Triutami itu melukis. Kolaborasi dengan Bapak Triutami. Berarti termasuk yang piano yang di bawah tadi ya? Betul. Sama ini ya. Ini juga itu yang itu burok itu atas itu burok berkepala Pak Nasirun itu loh itu. Iya. Ada biola atau apa itu. Nanti kita bisa ke sana Om. Boleh silakan. Wah ini unik banget nih lantainya Om. Lantai beliau direspon. Juga. Gak apa-apa dinaikin. Gak apa-apa. Memang dia harus dinaikin. Siap Om. Bismillah. Lantai juga direspon ya dan dilukis. Lama nih pengerjaannya, hampir 1 tahun lebih ya. Berarti selain dilukis juga diukir terlebih diukir dahulu. Sket dulu, diseket pakai mungkin spidol warna entah warna hitam entah warna apa, baru kita ukir. Setelah ukir kita warna kayak yang tadi stempel itu. Iya. Nah ini yang sangat fenomenal ya. Nah itu buruk. Lukisannya. Nah, itu Ka'bah. Ini ada Masjidil Haram. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ya ke Masjidil Aqsa ya. Ini kan ada mungkin Ka'bah, ini orang-orang tawaf ya, mungkin simbol orang-orang kecil-kecil ini ya Mas ya. Iya. Orang tawaf, misalnya Ka'bah, ini masjid-masjidnya, arahnya buruk. Sangat luar biasa ini ya. Ini kan toko-toko mungkin orang-orang bertawaf tuh, ini simbol-simbol ini warna-warna pernik-pernik ini. Mungkin orang banyak. Wow. Ini karya beliau tahun berapa Om? Ini 2024. Oh 2024. 2024. Ini kayak yang di belakang Borobudur. Iya ini Borobudur. Borobudur yang tadi di bawah itu simbol-simbolnya Buddha kan.
kita ke arah sini Om. Oke. Ini tadi belum kelewatan. Iya. Nah ini tentang apa ini Om Lukman yang di hadapan kita Om? Ini gugurnya siapa? Aku lupa itu tokoh wayang siapa itu. Gugurnya wayang Parikesit atau siapa itu? Di atas itu ada sosok apa ya? Bayi ya? Atau tokoh pewayangan? Pewayangan juga ya? Ini kemarin di pameran di galerinya Pak SBY yang di Pacitan. Oke. Dia kan melukis beliaunya itu, Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu melukis, baru dipamerkan di saja. Dipamerkan ya? Yang dipamerkan di sana baru pulang. Gugurnya Parikesit kalau nggak. Parikesit itu tokoh wayang, pewayang. Parikesit. Gugurnya Parikesit ya. Jadi ini tokoh Parikesitnya ini. diangkat ya, dibopong ya. Kalau nggak salah itu judulnya. Parikesit. Itu Jatayu. Jatayu ya. Jatayu ada tokoh Rahwana diculik Dewi Sinta diculik Rahwana. Ditulung sama Anoman. Oh iya. Ada cerita pewayangan kan Rahwana menculik Dewi Sinta kan. Ditolong sama si Anoman, tek putih itu. Itu sentanya itu yang di tengah itu. Sinta ya. Itu Jatayunya yang di atas itu. Jatuh. Itu Rahwana itu tokoh jahat kan. Iya. Jahat. Rahwana itu. Yang tadi di bawah itu Yang ini manjing. apa? Manjing. Istilahnya kalau di agama Islam ya mungkin menjelang mau itu loh Pak. Oh iya. Mau apa itu srengenge mau mencorong itu loh. Iya srengenge. Karena beliau kan kental dengan budaya Islamnya di sana daerah pesisiran kan. Ya kayak siluet yang tadi itu. Iya, seperti siluet yang tadi itu ya. Pakai peci ini kan mungkin sarung atau kayak istilahnya sufi atau ya. Iya. Kan ada sinar-sinar mentorong. Oh ya ini melambangkan ini juga yang menggambarkan sosok Om Nasirun juga ya? Iya, siluet beliau. Siluet yang beliau ya. Tadi pintu masuk pertama itu kan, itu santri ujul kan. Santri yang ini ujul. mungkin menjelang mungkin mau apa itu ya, manjing. Manjing ya? Manjing ini. Sangat luar biasa ya karya beliau ini. Manjing. Nah, ini toko-toko wayang-wayang kertas. Wayang kertas ya Om? Ini wayang kertas. Ini dari kertas karton. Itu gambus. Om izin mau ke sana Om? Silakan. Bisa lewat sini. Ini juga bisa ke sini. Tinggal yang sini belum. Ini sepeda juga beliau ada hotel nih. Hotel dari gurunya di Magelang. Oh, okay. Santri Magelang Pak siapa itu loh tadi ulama lah ya. Ulama. Yang memban pesantren di Magelang itu tokoh agama. Pemberian dari ini gurunya. Nah itu. Nah, itu ini kertas-kertas. Ini kertas Tempo dulu direspon sama beliau. Kertas tulis itu loh, buku istilahnya orang Jawa itu buku lama, buku dulu. Direspon juga ya. Ini teman-teman. Boneka manekin. Ini maknanya apa Om? Waduh. Ini harus Om Nasirun nih kesini nih, tak tanyain langsung. Ini luar biasa ini. Saya kurang begitu paham. Ini abstrak nih. Ini apa ini dari kain batik. Ini kan batik. Untuk menutupi auratnya yang manekin iya, itu. Iya. Karena ini kan di istilahnya bugil ya. Bugil. Oh iya. Ini kan. Kalau saya sih maknanya. Ini kan wanita itu harus selalu ditutupin auratnya. Ya, bisa jadi ke arah sana ya. Tapi ini
ada yang kelihatan ya, mohon maaf. Ditutup kain. Manekin. Nah, ini memperingati sungguh luar biasa karya Om Nasir ini. Ini memperingati Maestro Joko Pekik. Oke. Pernah dengar ya Joko Pekik ya? Pernah. Seniman Joko Pekik. Nah, ini 100 harinya Joko Pekik. Pak Pekik ya. Pak Pekik. Mengenang Pak Pekik. 100 harinya Pak Pekik. Kaulo Seni Gonjang-Ganjing. Oh iya, Kaulo Seni Gonjang-Ganjing. Selamat jalan Pak Pekik. Ini kan simbol salib. Iya. Itu yang menghargai inilah almarhum Joko Pekik. Makanya ada simbol king. Iya. Rajanya Maestro dunia. Orang bukan dunia ya, Indonesia. Indonesia, tapi sudah sangat terkenal di mancanegara. Iya, waktu itu ada tidak salah satu karyanya mungkin dikoleksi sama Om Nasirun? Ada juga. Ada di yang di museumnya itu ada. Di museumnya ada. Ini yang Tsunami Aceh, Mas. Ini Tsunami Aceh ya? Ya, Tsunami Aceh yang pertama. Wah, ini panjang banget ini. Ceritakan. Judulnya Tsunami Aceh atau ada Tangisan Ibu Pertiwi. Tangisan Ibu Pertiwi. Kalau nggak salah Tangisan Ibu Pertiwi. Oke, dari kejadian musibah di Aceh itu atau tsunami? Yang tsunami dibuat karya seni ya. Nah, itu kan juga ada masjidnya itu kan. Wah, simbol masjidnya itu. Ini menceritakan atau melambangkan korban-korbannya ya? Korban-korban. Dia juga melukis itu ada pakai fotonya. Oke. Nah, dia dikirimin foto sama temannya yang di sana. Ini masjid Datul Rahman ya. Datul Rahman ya. Benar. Datul Rahman ya. Oke. Itu ada yang, wah ini kapal kapal yang tersangkut di rumah ya. Nah ini kan Tangisan Ibu Pertiwi ada sambang simbol ya. Love. Ini mata mengalir. Iya. Tangisan Ibu Pertiwi. Nah, ini kan kaki-kaki yang mengelupas sudah lama, bangkai-bangkai yang ini kan simbol-simbol kayak istilahnya orang Jawa apa itu ya, yang udah mengelupas itu loh. Ngelentein. Nah, ngeleteng.